BNN menggerebek sebuah apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten yang dijadikan tempat memproduksi narkoba jenis sabu. Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana memberhentikan 4 pengurus usai menjadikan peristiwa tewasnya mahasiswa yang diduga akibat bunuh diri sebagai bahan lelucon di media sosial. Seminggu terakhir, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan 2 pimpinan partai politik, Partai Nasdem dan PKS. Nasdem menyebut pertemuan itu untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan pemerintah. Salam jumpa saudara, hari ini 18 Oktober 2025. Selamat datang di Kompas Petang. Saya Tifal Salesa. Dan saya Audrey Chandra sudah siap menyapa Anda dengan informasi pertama kami. Diduga akibat korsleting listrik, ruang panel listrik di Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Asap hitam pekat disertai dengan ledakan beberapa kali sempat membuat panik pasien dan karyawan rumah sakit. Yang gede harusnya, yang gede. Dina Gedung 2, Mbak. Jalan Raya Kemakmuran. Minta tolong dibantu ya, Mbak. Dari video amatir yang beredar terlihat kebakaran terjadi di ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina, Bekasi, Jawa Barat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kebakaran sempat membuat panik para pasien dan keluarga serta pegawai rumah sakit. Petugas keamanan rumah sakit langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam portable atau APAR agar api tidak semakin membesar. Petugas damkar pun menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit memadamkan kebakaran. Yang gede harusnya, yang gede. Objek yang terbakar di bawah, ya di bawah areal bawah panel ya. Panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik. Di basement berarti ya? Di lantai dasar. Lantai dasar. Penyebab itu apa, Pak? Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Beranjak ke berita kriminal, saudara. 2 kurir narkoba ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lihat tangannya diam aja, diam. Buka, Pak. Enggak usah nih. Buka. Yang penting ini ya. 2 kurir narkoba tak berkutik saat ditangkap polisi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedua pelaku ditangkap saat akan mengirim narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan 1,8 kg sabu, 6 butir ekstasi, dan 3 buah cartridge rokok elektrik berisi obat keras. Usai menangkap 2 pengedar, polisi memburu bandar yang memasok narkoba untuk diedarkan di Kelapa Gading. Dampingin, Pak. Telah mengamankan 2 tersangka di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan barang bukti beberapa narkotika, di antaranya 1,8 kg sabu-sabu, 6 liter ekstasi, dan 3 vape yang diduga mengandung narkotika. Masih terkait kasus narkoba, namun di TKP berbeda. Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten. Penggerebekan dilakukan di apartemen yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis sabu.
2 pelaku berinisial IM dan DF ditangkap dalam penggerebekan ini. Selain menangkap pelaku, BNN turut menemukan sejumlah barang bukti seperti 319 ml sabu dalam bentuk cair, 209 gram sabu dalam bentuk padat. Sejumlah bahan kimia hingga peralatan untuk produksi sabu turut ditemukan dalam apartemen yang digerebek. Di lokasi pelaku mengekstrak obat-obatan dan menjadikannya narkoba sebelum diedarkan melalui jaringannya. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryoseto bilang penggerebekan dilakukan setelah BNN melakukan observasi dan pengintaian di unit apartemen yang dijadikan tempat produksi sabu. Kedua pelaku sudah menjalankan aksinya selama 6 bulan. Saat ini BNN masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba ini. 6 bulan dan kita amankan 2 orang pelakunya, saudara IM yang bertugas sebagai koki atau pemasak, kemudian satu lagi saudara DF yang bertugas sebagai marketing ya, atau memasarkan daripada hasil olahan tersebut. 2 orang yang memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba jenis sabu ditangkap. Lalu bagaimana pengembangan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, Brigjen Budi Wibowo. Pak Budi dengan Tifal, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Iba. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bisa jelaskan kepada kami sampai akhirnya BNN bisa mengungkap kasus ini dan apakah 2 orang sudah ditangkap ini bagian dari dalang atau jaringan narkoba dalam kelas tertentu Pak? Terima kasih. Jadi pada para pemirsa semua, kami perlu informasikan bahwa pada hari Jumat kemarin tanggal 17 Oktober 2025 pukul 15.24 WIB, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap clandestine laboratory yang TKP-nya berada di apartemen Serpong. Memang telah ditangkap 2 pelaku, yang satu adalah berperan sebagai mixer atau pemasak, dan satu juga marketing atau pemasar. 2 pelaku ini adalah residivis karena kami menemukan data bahwa pada tahun 2017 yang bersangkutan telah divonis pidana dengan kasus narkotika. Jadi saat ini memang BNN RI telah bekerjasama dengan Bea Cukai dan kementerian yang lain untuk mencoba menggali lebih dalam terkait dengan kasus ini. Dan skala produksi narkoba yang dilakukan keduanya ini sampai sejauh mana Pak? Untuk sementara berdasarkan kepada barang-barang bukti yang kami temukan di TKP, kemudian juga dari hasil interogasi dari para tersangka, kurang lebih selama 6 bulan produksi sabu yang dihasilkan kurang lebih sekitar 1 kilo. Artinya dalam waktu 6 bulan memang mereka ini menggunakan modus mengelabui petugas dengan cara tidak memproduksi besar-besaran, tapi sedikit demi sedikit, tapi tiap hari dia. Dan itu berlangsung skalanya nasional atau sampai ke luar negeri juga Pak? Sementara belum kami menemukan keterkaitan dengan luar negeri, jadi sementara masih dengan jaringan-jaringan lama mereka yang berada di Indonesia. Oke, ada peracik, ada pemasar. Nah, peracik ini disebut pernah belajar dari mana dia bisa meracik narkotika ini? Menurut hasil interogasi bahwa yang bersangkutan belajar dari kawannya di masa lampau yang dalam kasus yang sebelumnya, tahun 2017. Namun itu baru juga pengakuan dari yang bersangkutan. Tapi masih perlu melakukan pendalaman dan memang faktanya di saat ini di kanal-kanal media sosial pun ada sebagian juga yang sudah memberikan satu pengetahuan tentang peracikan bahan-bahan kimia semacam itu. Ini juga yang perlu kami waspadai. Oke, dan untuk sosok yang menjadi dalam tanda kutip guru bagi peracik ini apakah sudah diketahui atau proses penangkapannya gimana Pak sejauh ini? Belum, jadi BNN masih mencoba mendalami memastikan apakah betul kemampuan
peracikan itu diperoleh dari seseorang yang disebutkan oleh salah satu tersangka, atau hanya tersangka ini mengarang gitu ya, menyebut nama seseorang yang seakan-akan melepaskan dirinya dari jeratan yang lebih dalam. Untuk bahan racikan kemudian alat-alat produksinya ini didatangkan dari mana, Pak? Apakah ada keterlibatan warga negara asing juga di sini? Tidak, jadi sampai sejauh ini hasil penyelidikan kami dan pendalamannya, mereka bahan-bahan kimia dan prekursor itu dibeli secara online, kemudian secara bertahap juga untuk mengelabui petugas, yang kemudian dirakit di salah satu kamar di apartemen itu secara simultan berkesinambungan. Setiap hari dia lakukan, dan produksinya memang kecil tapi langsung setiap hari juga dipasarkan. Oke, dan sejauh mana BNN menelusuri proses pembelian bahan dan alat-alat yang dilakukan oleh dua pelaku ini, Pak? Jadi sebenarnya proses pembelian alat-alat, karena alat-alat itu juga beredar di pasaran secara luas dan legal kan gitu. Memang pada umumnya modus operandi mereka adalah membeli secara parsial, tidak langsung dalam satu paket gitu, untuk menghindarkan dengan mudahnya bisa dideteksi bahwa ada upaya untuk memproduksi narkotika. Jadi dia terpecah-pecah membelikan peralatan, kemudian juga bahan-bahannya itu secara terpisah-pisah. Oke, Pak Budi Wibowo, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Iqbal. Terima kasih. Dan salah satu kasus narkoba yang jadi sorotan pekan ini adalah kasus yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni jadi terpidana high risk hingga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Permintaan maaf ini disampaikan Amar Zoni pada tahun 2023 usai kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap dan direhabilitasi karena terbukti menggunakan narkoba. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Setelah rentetan kasus penyalahgunaan narkoba, kali ini Amar Zoni terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Amar terbukti mengedarkan narkoba saat sedang menjalani hukuman penjara selama 4 tahun sejak kembali tersandung kasus narkoba tahun 2024. Dalam razia narapidana, ditemukan barang bukti sabu dan ganja. Pada saudara AZ menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari saudara MR. Tetapi ketika memang dalam proses pemeriksaan, dari MR pun juga menyampaikan dia mendapatkan dari saudara AZ, sehingga mereka saling tuding. Untuk sabunnya ini total bruto ya 17,91 gram. Kemudian untuk ganjanya 24,84 gram. Dengan keterlibatan ini, Amar Zoni otomatis jadi terpidana high risk hingga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Soal ini, psikolog forensik Reza Indragiri bilang, keterlibatan Amar Zoni dari pengguna ke pengedar narkoba di rutan menunjukkan kegagalan otoritas kemasyarakatan. Wajar, tapi saya ingin melanjutkan istilah high risk itu tidak hanya sebagai sebuah resiko tinggi bagi Amar Zoni, tapi juga merupakan kegagalan level tinggi bagi otoritas pemasyarakatan. Karena ketika kita kemudian menyebut Amar Zoni ini sebagai pelaku kambuhan, residivis, bahkan naik kelas dari penyalahguna menjadi pengedar, maka sesungguhnya terbuka alasan bagi kita untuk mempertanyakan program pembinaan bagi narkoba, bagi napi narkoba yang selama ini digadang-gadang, dimiliki dan diselenggarakan oleh otoritas pemasyarakatan, efektivitasnya seperti apa? Rentetan kasus penyalahgunaan hingga pengedar narkoba yang terjadi pada pesinetron Amar Zoni menimbulkan tanya, seberapa efektif pembinaan napi narkoba? Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi di Kompas Petang, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana memberhentikan 4 pengurus usai menjadikan peristiwa tewasnya mahasiswa yang diduga akibat bunuh diri sebagai bahan lelucon di media sosial. Tetap bersama kami.